Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Khadijah. Apa kabar soleh-solehah? Semangat, cerdas, mandiri, dan berprestasi. Nah, hari ini kita akan belajar baca tulis Al-Quran dengan tema Waqaf dan Wasol. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, hayya nabda bil qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap soleh-solehah yang hebat? Mari kita simak pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, waqaf. Waqaf secara bahasa berarti berhenti. Sedangkan secara istilah, waqaf artinya menghentikan atau mengambil nafas dengan maksud melanjutkan bacaan. Lalu yang selanjutnya adalah wasol. Apa itu wasol? Wasol secara bahasa berarti bertemu atau bersambung. Secara istilah, wasol adalah melanjutkan atau meneruskan bacaan baik pada tengah maupun akhir ayat. Bentuk waqaf dibagi menjadi 3, waqaf ikhtiyari, waqaf idtirari, dan waqaf ikhtibari. Nah, Bu Guru akan menjelaskan secara singkat perbedaan dari ketiga bentuk waqaf ini. Yang pertama adalah waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari adalah waqaf yang terjadi karena pembaca ingin memilih ayat atau kata untuk berhenti sejenak atau beristirahat. Jadi di sini pembaca bisa memilih bagian ayat mana yang dia ingin berhenti di sana. Hal ini diperbolehkan selama tidak merubah makna ayatnya. Lalu yang kedua, waqaf idtirari. Waqaf idtirari adalah waqaf yang terjadi pada keadaan darurat. Misalnya pas baca Al-Quran tiba-tiba bersin, atau mungkin pembaca kehabisan nafas yang menyebabkan pembaca harus berhenti atau waqaf terlebih dahulu. Hal itu diperbolehkan. Lalu yang ketiga adalah waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari adalah waqaf yang digunakan sebagai bentuk pengajaran. Misalnya, Bu Guru ingin mengajarkan kepada anak-anak tentang waqaf. Bu Guru mengambil contoh ayat yang bisa digunakan untuk contoh waqaf, sekalipun ayat itu sebenarnya tidak waqaf, tapi Bu Guru diperbolehkan untuk mewakafkan ayat tersebut sebagai bahan pengajaran atau contoh bacaan waqaf kepada murid-murid atau peserta didiknya Bu Guru, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang waqaf ikhtiyari. Tadi kan kita sudah membahas ya, waqaf ikhtiyari adalah waqaf pilihan di mana pembaca bisa memilih hendak berhenti di kata bagian mana. Nah, waqaf ikhtiyari ini dibagi menjadi 4, yaitu ada waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qobi. Nah, Bu Guru akan menjelaskan secara singkat perbedaan dari masing-masing waqaf tadi ya. Yang pertama waqaf kafi dan waqaf tam. Nah, anak-anak pasti pernah ya melihat setiap akhir ayat itu pasti ada pemisahnya antara ayat 1 ke ayat 2, ayat 2 ke ayat 3, yakni pembatas ayat atau lingkaran ayat. Nah, itu disebut dengan tanda waqaf. Tanda waqaf kafi dan waqaf tam. Lalu apa bedanya waqaf kafi dan waqaf tam? Nah, untuk waqaf tam, antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi, baik dari segi lafal maupun maknanya. Sedangkan untuk waqaf kafi, itu masih ada hubungan antara ayat yang setelahnya dengan ayat yang sebelumnya, masih berhubungan baik dari segi lafal maupun maknanya. Nah, selanjutnya adalah waqaf hasan dan waqaf qobi. Waqaf hasan dan waqaf qobi sama-sama berhenti pada pertengahan ayat. Bedanya adalah waqaf hasan berhenti pada ayat dengan terjemah atau makna yang telah sempurna, sehingga tidak akan merusak makna. Sedangkan waqaf qobi berhenti pada pertengahan ayat dengan makna yang belum sempurna, sehingga dapat merusak makna. Seperti itu.
Alhamdulillah, itu tadi adalah pembelajaran untuk hari ini. Oke, kita cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Hayya nahtatim bil qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu salih-salihah yang hebat. Tetap semangat. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.